Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten terluas di Sumatera Selatan. Membentang pada garis 1,3 derajat sampai 4 derajat lintang selatan, 103 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Wilayah ini sebagian besar merupakan dataran rendah dan rawa-rawa dan ditempati oleh mayoritas etnis Melayu. Mereka membuka sawah-sawah tada hujan, mengelola sungai-sungai dan mengusahakan perkebunan karet dan sawit. Secara geografis, di sebelah utara Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, dan setelah pemekaran sekarang berbatasan dengan Kabupaten Pali. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musirawas, dan sebelah timur pada awalnya berbatasan dengan Selat Bangka, Ogan Ilir, dan Kota Palembang, namun setelah pemekaran, kini sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Di masa lalu masyarakat Musi Banyuasin hidup berkelompok, membentuk dusun-dusun di pinggiran sungai. Dari dusun-dusun yang berada dalam satu wilayah inilah merupakan cikal bakal pembentukan pemerintahan otonom yang disebut marga. Marga dibentuk berdasarkan susunan masyarakat genealogis maupun teritorial. Di setiap marga diangkat seorang pemimpin formal tradisional yang disebut pasirah. Dan pada perkembangannya, para pemimpin ini akan mendapat gelar pangeran ketika menjabat pesirah lebih dari 10 tahun. Ketika Belanda menyerang Kesultanan Palembang pada tahun 1821 dan berhasil menguasainya, daerah-daerah yang sebelumnya adalah wilayah Kesultanan Palembang kemudian diambil alih. Namun Belanda tetap mempertahankan sistem pemerintahan marga yang sudah ada sebelumnya. Belanda kemudian membagi wilayah bekas Kesultanan Palembang menjadi 9 afdeling, kemudian menjadi 3 afdeling, di mana wilayah Musi Ilir masuk dalam afdeling Palembang-Sih Benenderladen, dengan Onderafdeling Musi Ilir en Kubestreken. Berdasarkan dokumen resmi Belanda Stadsblad nomor 612 tahun 1918 yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Hustopol, terdapat 11 marga yang ada di wilayah Afdeling Musi Ilir. Pada zaman Belanda sekitar tahun 1918, marga-marga di Musi Ilir ini tercatat sejumlah 11 marga, yaitu Marga Abab, Marga Penugal, Marga Teluk Kijing, Marga Ipil, Marga Menteri Melayu, Marga Sungai Keru, Marga Lawang Wetan, Marga Punjung, Marga Finggap, Marga Sangadesa, dan Marga Batang Harilko. Pada perkembangannya, marga-marga di Musi Ilir mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat berdiri Republik Indonesia, Serikat RIS, Marga Penukal dan Marga Abab tidak termasuk wilayah Musi Ilir. Untuk menjaga adat istiadat setelah penghapusan marga, maka pemerintah Musi Banyuasin membentuk lembaga adat marga yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka adat, ex-marga, dan menjadi wakil dari 15 marga. Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 2 kewedanan yang berada di bawah Keresidenan Palembang, yaitu Kewedanan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Ketika terjadi agresi militer Belanda, Musi Ilir tak lepas dari gejolak peperangan. Wilayah yang kaya minyak ini menjadi salah satu target daerah yang akan dikuasai Belanda. Di tengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Namun karena beberapa wilayah berhasil dikuasai Belanda kembali, menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan. Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekonstruksi di bidang pemerintahan, periode 1957 sampai 1965 adalah hasil pemilihan umum atau pemilu yang pertama tahun 1955. Bagi daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi Ilir, Banyuasin, pada tanggal 28 September 1956 berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R. Ahmad Abu Samah sebagai kepala daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai bupati, dan Kyai Haji Mursal dari Partai Masyumi sebagai ketua DPR. Kemudian diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 2 dan kota praja di Sumatera Selatan, di mana daerah Palembang Banyuasin disebut daerah tingkat 2 Musi Banyuasin berkedudukan di Palembang.
Sesuai penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 bahwa kepala daerah adalah alat pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah. Dengan demikian kepala daerah sekaligus adalah Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra tingkat 2 Musi Banyuasin disingkat dengan Daswati 2 Musi Banyuasin. Sebagai penyesuaian penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959, kedudukan kepala daerah masih tetap dijabat R. Ahmad Abu Sama dan sekretaris daerah dijabat Abul Qori atau Abdul Qori Marajib. Kemudian dikeluarkan pula penetapan Presiden nomor 5 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR-DGR. Sehingga ditetapkan Kiai Haji Umar Mustafa dari Partai Nahdlatul Ulama. Dan untuk Bupati Kepada Daerah dicalonkan 2 orang, yaitu Usman Bakar, calon dari Veteran Angkatan 45, dan R. Ahmad Abu Sama dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dari hasil pemilihan ini terpilih Usman Bakar sebagai kepala daerah yang dilantik pada tahun 1961 bertempat di Balai Pertemuan Sekana Palembang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Kolonel Polisi Ahmad Bastari. Di zaman kepemimpinan Bupati Usman Bakar, langkah awal dimulainya sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin yang sebelumnya berada di Palembang berangsur-angsur dijalankan di Kota Sekayu. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonom Daerah, dilakukan peresmian Kota Sekayu sebagai ibu kota daerah tingkat 2 Musi Banyuasin. Setelah berakhirnya masa jabatan Bupati Usman Bakar, ditunjuklah M. Sohan sebagai penjabat Bupati Kepala Daerah Daswati 2 Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan di samping melaksanakan pemilihan bupati. Dari hasil pemilihan tersebut, terpilihlah Abdullah Awam sebagai bupati, yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Desember 1965. Pada saat pemilihan Bupati Abdullah Awam, Ketua DPR DGR masih dijabat Kiai Haji Umar Mustafa, dan kemudian pada masa jabatan Bupati yang sama, digantikan oleh Abu Sama Sahamid dari PSII. Pada tanggal 3 Maret 1971, Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya, yang kemudian digantikan oleh Syahbani Azwari periode 1971 sampai 1976 dengan Ketua DPR GR Abdullah Su'in. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah 5 tahun sekali. Demikian juga dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRD setiap usai pemilu. Adapun urutan kepala daerah sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut. 1. Bupati Haji Amir Hamzah, Letkol Infantri, periode 1976 sampai 1981, menggantikan Bupati Saibani Azwari, dan sebagai Ketua DPRD adalah Rozali Harom. Selanjutnya Bupati Haji Amir Hamzah terpilih kembali untuk kedua kalinya periode 1981 sampai 1986 dan Ketua DPRD dijabat Rozali Harom. Bupati Sulistiono Letkol Kavaleri periode 1986 sampai 1991 dan Ketua DPRD masih dijabat Rozali Harom. Bupati Arifin Jalil Kolonel Infantri periode 1991 sampai 1996 dan Ketua DPRD dijabat oleh Aliruddin SH dan dilanjutkan Dr. Zainal Ansori. Bupati Nazum Nurhawi, Kolonel CHB periode 1996 sampai 2001 dan Ketua DPRD dijabat Dr. Zainal Ansori yang selanjutnya digantikan oleh Letkol CPL Lili Ahmadi. Bupati Haji Alex Nurdin dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Masyuroh periode 2001 sampai 2006 dan Ketua DPRD dijabat Letkol CPL Lili Ahmadi yang kemudian diganti oleh Haji Sugani Pakuali. Bupati Haji Alex Nurdin dan Haji Fahri Ashari Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2007 sampai 2012. Ketua DPRD dijabat Haji Sulgani Pakuali dan dilanjutkan oleh Haji Uzair Effendi. Bupati Haji Fahri Ashari menggantikan Haji Alex Nurdin yang menjadi Gubernur Sumatera Selatan dan Haji Islan Hanura sebagai Wakil Bupati tahun 2008 sampai 2012 serta Ketua DPRD dijabat Haji Uzair Effendi. Bupati Haji Fahri Ashari dan Beni Hernedi Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2012 sampai 2017. Hasil pemilihan Kepala Daerah 2011 yang dilantik pada tanggal 16 Januari 2012 di Sekayu. Sebagai Ketua DPRD dijabat Haji Uzair Effendi dan dilanjutkan oleh Riamun Iskandar hasil dari Pemilu Legislatif 2014. Wakil Bupati Beni Hernedi menjadi pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin menggantikan Haji Fahri Ashari dan Ketua DPRD dijabat oleh Haji Abu Sari SHMSI menggantikan Riamun Iskandar. David B.J. Siregar dilantik menjadi pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin menggantikan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi yang melaksanakan cuti.
Haji Yusni dilantik menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin, menggantikan pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin David PJ Siregar yang habis masa jabatannya. Bupati Musi Banyuasin Haji Dodi Reza Alex Nurdin dan Beni Hernedi, Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022. Dan Ketua DPRD dijabat oleh Haji Abu Sari SHMSI berdasarkan hasil dari Pemilu Legislatif 2019. Ketua DPRD dijabat oleh Sugondo yang menggantikan Abu Sari SHMSI yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 16 Oktober 2021, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menunjuk Wakil Bupati Beni Hernedi sebagai pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022, secara resmi melantik Dr. Andes Apriyadi MSI menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin, menggantikan Dodi Reza Alex Nurdin dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi yang habis masa jabatannya. Untuk selanjutnya PJ Bupati Musi Banyuasin Dr. Andes Apriyadi MSI, kemudian melantik Musni Wijaya SOS MSI menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30 Mei 2022. Pada tanggal 22 April 2024, PJ Gubernur Sumatera Selatan Dr. Andes Agus Fatoni MSI melantik Sandi Fahlevi SP MSI sebagai PJ Bupati Musi Banyuasin, menggantikan Dr. Andes Haji Apriyadi MSI yang habis masa jabatannya, dan kini kembali menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagai Ketua DPRD periode 2024-2029 dijabat oleh Afidni Junaidi Gumai SE. Saat ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melanjutkan pembangunan berkelanjutan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam yang melimpah, dan kerjasama yang baik lintas sektoral, menjadikan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin berjalan lancar dan berkesinambungan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya capaian-capaian yang telah diraih Kabupaten Musi Banyuasin, di antaranya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kinerja yang baik terhadap pengendalian inflasi daerah, sehingga berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama dan berhasil mendapatkan insentif fiskal sebesar 5,6 miliar rupiah di tahun 2024. Di bidang kesehatan, Kabupaten Musi Banyuasin menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024. Atas dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yang mana 97,88% dari jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin telah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Selain itu, Musi Banyuasin juga mendapatkan penghargaan mencakup 3 kategori penting, yaitu kinerja penurunan stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan kinerja percepatan belanja daerah, dengan total dana insentif mencapai Rp19.063.604.000 dan tercatat peringkat 4 penurunan stunting tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi guru yang bertugas di daerah 3T yang berprestasi, dan guru penggerak untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dengan melanjutkan pendidikan S2 di FKIP Unsri. Juga menjalin kerjasama dengan Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, Telkom University, dan Universitas Sampurna Jakarta. Di bidang pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih 2 penghargaan bergengsi di CNN Indonesia Award 2024, kategori Best Disaster and Crisis Management dan Best Commitment to Improving Employment Social Security. Musi Banyuasin juga memiliki perhatian khusus terhadap hilirisasi industri perkebunan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pabrik minyak makan merah di Kecamatan Babatoman yang diresmikan oleh Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia. Kabupaten Musi Banyuasin telah melalui perjalanan sejarah panjang, berkembang dari masa ke masa melalui berbagai hambatan dan rintangan, sehingga membuat kabupaten ini semakin kuat dan terus berkembang. Didukung sumber daya alam yang melimpah, budaya dan kearifan lokal yang kaya keragaman, sumber daya manusia yang berkualitas, strategi pembangunan yang tepat, serta pemerintah yang bersih dan melayani. Insya Allah, Kabupaten Musi Banyuasin akan terus maju dan terdepan. Mari bersama membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Muba bersinergi, Muba terus berkarya.